Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Iman Channel kali ini saya membagikan informasi mengenai pengumuman tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap pertama guru ASN PPPK tahun 2021. Sesuai dengan surat edaran yang ada, disampaikan bahwa peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 berserta lokasi dan waktu pelaksanaan yang diumumkan pada tanggal 9 September kemarin, yaitu dapat dilihat di akun SSCASN dari masing-masing peserta. Lalu peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal 11 dan 12 ya September 2021, di mana pelaksanaan seleksi guru PPPK wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Dan panitia pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK ini wajib saling berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Dan seleksi kompetensi ini akan dilaksanakan pada rentang tanggal waktu 13 September sampai dengan 17 September dalam 2 sesi dengan rincian durasi sebagai berikut. Sesi pertama itu dimulai dari jam 7 sampai selesai sampai akhir dari kita melaksanakan ujian, yaitu 10.50. Jadi kurang lebih 4 jam ya, 4 jam kurang 10 menit ya, anggaplah 4 jam. Dimana itu 15 menit pertama persiapan, jadi peserta hadir di lokasi ujian, terus ada pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, lalu peserta memasuki ruang tunggu. Di 25 menit selanjutnya itu melakukan registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan dari panitia, lalu menitipkan barang-barang kita ya, misalnya penitipan tas. Lalu 10 menit selanjutnya body checking, peserta memasuki ruang ujian, dan 10 menit selanjutnya penandatanganan daftar hadir, pembagian kartu login, lalu pembacaan tata tertib. Pada saat pelaksanaan ujian itu dimulai dari jam 8.00 hingga nanti jam 10.50, yaitu 40 menit pertama tes kompetensi manajerial dan sosiokultural, 10 menitnya wawancara, dan 120 menitnya kompetensi teknis. Ya, bismillah kita semuanya lulus. Lalu begitu juga untuk sesi kedua, prosedurnya juga sama. Hanya sesi kedua itu dimulai dari jam 13.00 sampai 16.50. Jadi semua proses pelaksanaan dari peserta hadir di lokasi ujian sampai pemeriksaan hingga ujian, prosesnya sama. Lalu di sini ada keterangan juga di lampirannya bahwa ada banyak komponen pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK di daerah. Yang pertama pada sistem. Pada seleksi PPPK untuk jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan dengan metode Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer atau CAT UNBK, di mana CAT UNBK ini menggunakan model Computer Based Test CBT semi online yang membutuhkan koneksi internet pada saat sinkronisasi soal seleksi kompetensi. Sehingga sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi, dirilisnya token, dan pada saat pengunggahan hasil seleksi kompetensi, pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi tidak diperlukan koneksi jaringan internet. Pengamanan soal seleksi kompetensi dilakukan dengan bentuk digital melalui
deskripsi yang hanya dapat dibuka dan diakses oleh aplikasi sistem CAT UNBK. Sedangkan materi ujiannya yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama materi seleksi kompetensi, terdiri dari kompetensi teknis, di mana ujian seleksi kompetensi teknis untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang jenis jabatan. Yang kedua itu kompetensi manajerial, di mana ujian seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosiokultural. Ujian seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Materi ujian selanjutnya yaitu adalah wawancara, di mana wawancara ini untuk mengukur integritas dan moralitas kita yang dilaksanakan dengan metode CAT UNBK. Lalu poin ketiga, lokasi tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi merupakan tempat pelaksanaan ujian seleksi kompetensi yang diverifikasi dan ditetapkan oleh Kemendikbudristek setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di mana yang pertama, ruang seleksi harus sudah dilakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan seleksi dan fasilitas lainnya setiap, sebelum, dan sesudah sesi seleksi. Ruang seleksi kompetensi yang memenuhi syarat termasuk menyediakan ruang khusus bagi pelamar dengan gejala demam dan ruang khusus bagi pelamar yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ruang sekretariat, ruang tunggu untuk pelamar selama kompetensi, ruang kesehatan atau unit kesehatan sekolah, ada area parkir, akses bagi pelamar penyandang disabilitas, kelengkapan protokol kesehatan yaitu hand sanitizer, termogun, dan masker. Ada petugas medis, juga ada petugas keamanan dan petugas kebersihan. Lalu selanjutnya ini di ruang seleksi ada pengawas, ada proktornya, lalu ini yang harus dipersiapkan pada pelaksanaan seleksi dengan CAT UNBK. Peserta seleksi harus memenuhi protokol kesehatan, tidak melepas masker selama proses seleksi. Lalu peserta wajib mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Peserta membawa alat tulis pribadi dan tidak boleh meminjam dari peserta lain. Peserta memasuki ruangan setelah diperbolehkan oleh pengawas. Peserta mengisi daftar hadir dan mendengarkan pengarahan dari panitia. Peserta yang telah menyelesaikan seleksi kompetensi dapat meninggalkan ruangan secara tertib. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa buku-buku dan catatan lainnya, kalkulator, telepon genggam atau HP, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint. Tidak boleh membawa makanan dan minuman di dalam ruangan. Lalu senjata api atau senjata tajam atau sejenisnya. Dan selama seleksi, peserta tidak boleh pindah tempat duduk atau komputer lain tanpa seizin pengawas seleksi, bertanya atau berbicara dengan sesama peserta ujian, lalu dilarang menerima atau memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian, keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari pengawas, merokok dalam ruangan ujian itu juga tidak boleh. Ya, jadi seperti ini semua ketentuan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian.
dan kita mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus dengan nilai tertinggi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.